Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Nazafalia dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah kelas A, akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Penyelenggaraan Pemerintah Indonesia pada Masa Orde Reformasi. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia pada masa Orde Reformasi yang dimulai setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 membawa perubahan mendalam dalam berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Periode ini dicirikan dengan transisi dari sistem otoriter menuju demokrasi yang lebih terbuka, disertai dengan reformasi di berbagai sektor pemerintahan. 1. Konteks sejarah dan latar belakang krisis 1997 sampai 1998. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah pada tahun 1997 sampai 1998 akibat krisis finansial Asia yang melanda banyak negara di kawasan tersebut. Krisis ini memperburuk kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia, mengarah pada jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama lebih dari 3 dekade. Reformasi 1998. Setelah Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, muncul tuntutan dari masyarakat untuk melakukan perubahan besar dalam sistem politik, ekonomi, dan juga sosial. Reformasi mengarah pada pembaruan konstitusi, pembukaan kebebasan berpendapat, serta desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. 2. Perubahan dalam struktur pemerintahan amandemen UUD 1945, 1999 sampai 2002. Amandemen terhadap UUD 1945 merupakan salah satu perubahan penting pada masa reformasi. Amandemen ini mengubah struktur dan mekanisme pemerintahan Indonesia, serta memberikan lebih banyak kekuatan kepada lembaga legislatif dan masyarakat sipil. Contohnya, pemilihan presiden langsung. Sebelumnya, Presiden Indonesia dipilih oleh MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, setelah amandemen, Presiden mulai dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan pertama yang dilakukan secara langsung adalah pada pemilu 2004 yang memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono atau disebut SBY sebagai presiden. Penguatan DPR dan pembentukan DPD. Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut DPR diberi kewenangan lebih besar dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Selain itu, dibentuklah Dewan Perwakilan Daerah atau disebut DPD yang mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan kekuasaan lebih besar kepada pemerintah daerah melalui pemberian otonomi daerah. Bertujuan untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan dan meningkatkan kesejahteraan daerah. Contohnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu memberikan kewenangan yang lebih besar bagi pemerintahan daerah untuk mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri. Ini termasuk pengelolaan anggaran daerah, pemilihan kepala daerah langsung, dan pengelolaan sumber daya alam di daerah. Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Salah satu ciri utama pemerintahan pada masa Orde Reformasi adalah usaha pemberantasan korupsi yang lebih intensif. Pemerintah mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut KPK pada tahun 2002 untuk menangani kasus-kasus korupsi, terutama di kalangan pejabat negara. Contohnya, pembentukan KPK pada 2002, yaitu KPK dibentuk untuk menyelidiki dan mengadili kasus korupsi di Indonesia. Sejak pembentukannya, KPK telah berhasil menangkap sejumlah pejabat tinggi, anggota DPR, dan bahkan pejabat eksekutif yang terlibat dalam kasus korupsi. Salah satu contoh penting adalah kasus korupsi Bank Senturi 2008 yang melibatkan pejabat tinggi negara. 4. Demokratisasi dan pemilu langsung. Pasca Orde Baru, Indonesia mulai menyelenggarakan pemilu yang lebih bebas dan adil. Salah satu pencapaian yang besar dari masa reformasi ini adalah pemilihan presiden dan anggota legislatif secara langsung oleh rakyat.
Contohnya pemilu pada tahun 1999. Pemilu ini merupakan pemilu pertama setelah Orde Baru yang diikuti dengan munculnya berbagai partai politik baru. Hasil pemilu ini mengarah pada pemilihan Presiden Habibie secara tidak langsung dan pada pembentukan pemerintahan yang lebih terbuka. Lalu ada pilkada langsung. Pemilihan kepala daerah atau disebut pilkada pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, memungkinkan rakyat untuk memilih langsung gubernur, bupati, dan wali kota mereka. Hal ini bisa memperkuat demokrasi di tingkat daerah. 5. Kebebasan pers dan hak asasi manusia. Pemerintahan reformasi memberikan kebebasan yang lebih besar bagi media dan masyarakat sipil. Kebebasan pers yang sebelumnya dibatasi pada masa Orde Baru kini menjadi lebih terbuka, dan media massa mulai memainkan peran penting dalam demokrasi. Contohnya pembentukan Komnas HAM pada tahun 1993. Komnas HAM memainkan peran penting dalam memantau penyelenggaraan hak asasi manusia dan memberikan rekomendasi pada pemerintah. Meski masih banyak tantangan dalam penegakan HAM, lembaga ini menjadi simbol penting dari komitmen terhadap hak-hak dasar manusia. 6. Reformasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Setelah krisis ekonomi 1997 sampai 1998, pemerintahan Orde Reformasi fokus pada pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. 7. Tantangan sosial dan polarisasi politik. Meskipun Orde Reformasi membawa banyak kemajuan dalam demokrasi, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti polarisasi sosial dan politik yang tajam, serta konflik sektarian. Contohnya, pilkada dan koalisi politik. Dalam pemilu dan pilkada, sering terjadi polarisasi antara kelompok politik yang berbeda, yang mengarah pada koalisi pemerintahan yang kompleks. Misalnya, koalisi yang terbentuk selama pemerintahan Presiden SBY pada tahun 2004 sampai 2014, dan pada pemerintahan Presiden Jokowi yang melibatkan banyak partai dengan kepentingan yang berbeda. 8. Perkembangan masyarakat sipil dan teknologi. Masyarakat sipil Indonesia yang sebelumnya dibatasi oleh pemerintahan Orde Baru semakin berkembang pada masa reformasi. Teknologi dan internet memainkan peran besar dalam memfasilitasi partisipasi politik dan mempercepat akses reformasi. Contohnya, salah satu gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa yang terlibat dalam reformasi 1998 memainkan peran penting dalam menuntut perubahan dan memaksa Soeharto mundur. Mahasiswa tetap menjadi aktor penting dalam politik di Indonesia. Adapun hasil kesimpulan dari PPT yaitu penyelenggaraan pemerintahan Indonesia pada masa Orde Reformasi ditandai dengan upaya-upaya besar dalam memperkuat demokrasi, transparansi, dan keadilan sosial, meskipun menghadapi banyak tantangan seperti korupsi, ketidakstabilan, dan lain-lain. Sekian hasil PPT saya yang telah saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.